Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kawan-kawan ya, yaitu teknik mixing pestisida dan rotasi tanaman, serta nanti pembesaran buah pari dalam waktu 1 malam, dan obat pamungkas untuk mengatasi bercak daun yang ada pada pari ya kawan-kawan. Bahwasanya dibalik hasil yang luar biasa itu tidak ada perawatan yang biasa. Kalaupun ada, itu hanya kebetulan, tanda kutip kebetulan kawan ya. Jadi di sini inilah teknik bertani yang sesungguhnya kawan ya. Oke, langsung saja. Agar budidaya tanaman mentimun itu berhasil dengan mudah dicapai, lakukan ini kawan ya. Terapkan ini berlaku untuk semua tanaman kawan ya. Jadi saya mencoba di sini menjelaskan satu penjelasan, ini menyangkut semua jawaban ya. Yang pertama yaitu hindari penanaman di samping tanaman yang sudah tua kawan ya. Hindari terutama terong, kacang panjang, dan cabai rawit tua. Kalau ada tanaman tua jangan kita tanam di sampingnya, itu resikonya sangat tinggi kawan ya. Bagi yang untuk yang baru terjun ke dunia pertanian ataupun horti, yang belum tahu gitu loh, yang masalah yang mau dihadapi itu belum tahu, inilah hindari tadi ini ya. Yang pertama sekali terong. Kenapa saya bilang terong? Karena menurut saya terong ini adalah rumah ataupun sarang hama, terutama kutu kebul kawan ya. Jadi usahakan kalau ada terong tua di lahan kalian, musnahkan. Oke. Yang kedua kacang panjang. Jangan menanam di samping kacang panjang tua, resikonya besar kawan ya, terutama kutu kebul tadi. Jadi kalau yang saya takutkan di menanam-nanam ini virusnya kawan ya. Ketika tanaman itu sudah kena virus, itu keberhasilan kecil kawan. Kalaupun bisa berhasil, cuma perawatan harus ekstra. Jadi kalau untuk yang masih baru terjun, ini belum sampai ilmunya ke situ kawan ya, sebaiknya lakukanlah yang saya sebutkan tadi. Jangan ada terong dan kacang panjang. Intinya jangan menanam di samping tanaman yang sudah tua. Kalaupun umpama dalam satu hamparan lahan mau nanam 3 jenis tanaman, itu tanamlah barengan. Maksimal dia selisih 10 hari kawan ya. Kalau mau menanam. Jadi kalau yang udah kayak yang petani senior jangan diikut. Yang senior ini udah tahu masalah yang mau dihadapi, itu dia sudah paham. Jadi kalau yang untuk pemula ataupun yang untuk baru terjun, itu kan nggak tahu kawan ya masalah yang mau dihadapi. Kayak saya semalam lah kawan ya, di samping kacang panjang yang sudah tua saya nanam. 3 hari setelah tanam itu ditemplai kutu kebul. Apa nggak pening kepala kawan ya. Jadi kalau untuk yang pemula ini bisa gagal total kawan ya. Jadi di sini saya jelaskan bahwasanya bertani itu modalnya besar. Jadi jangan dianggap sepele ataupun remeh kawan ya. Oke. Jadi yang pertama tadi itu ya, untuk mencapai keberhasilan dengan mudah, jangan menanam di samping tanaman yang sudah tua. Agar hama mudah dikendalikan. Intinya seperti itu kawan ya. Oke. Jadi di sini kita lanjut, yaitu teknik mixing pestisida. Yang benar seperti apa? Ini dia kawan ya videonya. Yuk. Oke lah kawan-kawan, inilah dia cara yaitu teknik mixing di versi saya ya kawan-kawan ya. Jadi yang dicampur dan tidak dicampur itu apa saja. Ini ya kawan-kawan ya.
Yang pertama yaitu air. Kita anggap aja lah ini ada airnya kawan ya. Karena di sini saya hanya mempraktekkan. Ini kebetulan ada waktu senggang kawan ya. Kita anggaplah di sini air 15 liter. Kita mau menggabung antara MKP dan pestisida kawan ya. Pastikan ini kawan ya, sedikit ini kawan ya. Pastikan air yang kita gunakan yaitu air bening kawan ya. Air bening, jangan air yang keruh. Kenapa? Karena air bening memiliki pH ya. pH air itu mempengaruhi kinerja pestisida kawan ya. Ini yang perlu kawan-kawan ingat, bahwasanya pH air mempengaruhi kinerja pestisida. Jadi yang pertama yaitu kita mau mixing antara fungisida dan nutrisi kawan ya. Jadi di sini saya sarankan untuk mencampur pestisida, fungisida dengan nutrisi, yaitu waktu aplikasinya pagi hari. Jadi saya di sini menyarankan kalau mau mencampur nutrisi itu digabung dengan fungisida. Kenapa saya bilang harus digabung? Karena kelebihan fungisida sistemik dicampur ini yaitu menambah daya basmi kawan ya. Jadi kalau di versi saya, ini saya jelaskan dulu kawan ya. Jadi kalau di versi saya, kalau saya menyemprotkan insek itu saya tunggal bersamaan dengan perekat saja kawan ya. Kita kalau di pertanian wajib pakai perekat kawan ya. Jadi kalau untuk fungisida bersamaan nutrisi saya, karena ini teknik semprotnya sama. Kita membasmi jamur itu dari balik daun, dan nutrisi juga kita nyemprotnya dari balik daun, dari sebalik daun ataupun dari stomata daun. Jadi stomata daun ini terbuka jam berapa kawan ya? Yaitu pagi hari antara jam 7:30 sampai jam 10 kawan ya. Itu stomata terbuka, stomata daun kawan ya. Di situ kita barengkan dengan fungisida karena speknya, teknik menyemprotnya kawan itu sama. Ya. Oke. Jadi untuk melarutkan MKP kita campurkan dengan fungisida. Pertama kita larutkan dulu MKP di tempat yang berbeda kawan. Umpama ini timba, kita masukkanlah MKP ini. Takarannya itu kalau untuk saya kawan ya, di masa vegetatif saya menggunakan MKP ini 2 sendok makan ataupun bisa diganti dengan Ultradap. Kalau di masa generatif saya menggunakan 3 sendok makan kawan ya. Sendoknya seperti ini. Seperti ini kawan ya. 3 sendok makan seperti ini kalau saya menggunakan MKP. Ini kalau di masa generatif. Kalau di masa vegetatif saya menggunakan 2. Atau mau diganti Ultradap juga bagus. Lebih bagus Ultradap kalau di masa vegetatif kawan ya. Jadi MKP ini dilarutkan di wadah yang berbeda kawan ya. Jangan kita cemplung-cemplungkan semua kawan. Kadang petani itu yang nggak paham cara mencampur itu fungisida dan pestisida dan insek dan racun hama itu digabung. Itu salah kawan ya. Salah. Kenapa saya bilang salah? Karena kalau kita untuk menyemprot insek, usahakan pH air itu jangan sampai 7. Kok bisa 5,5 sampai berapa kawan ya? 6. Jangan sampai dia mendekati basah kawan ya. Usahakan pH air sedikit asam kawan ya. Jadi kinerja insektisida itu bertahan lama kawan ya. Oke. Jadi mencampurnya tadi setelah kita larutkan MKP ini tadi, kita aduk rata di tempat yang berbeda. Barulah kita masukkan dulu semacam, kita masukkan fungisida, kita masukkan nutrisi MKP dan Salmar.
baru kita masukkan terakhir perekat kawan ya. Perekatnya terakhir kita masukkan, kita kacu, barulah masukkan dalam tangki, barulah dispraykan. Jadi kalau di versi saya tidak mencampur antara insek dan fungisida kawan. Jadi kita di sini membahas timun dulu kawan ya. Kan sudah saya bilang sebelumnya bahwasanya kalau bisa nanam timun itu bisa nanam semua jenis tanaman kawan ya. Jadi tingkatan yang paling sulit itu yang pertama timun, yang kedua CMK kawan ya, cabai merah keriting. Jadi kalau bisa kita nanam dua ini itu udah termasuk handal bertaninya kawan ya. Bisa nanam semuanya, bisa dua jenis tanaman ini kita tanam, itu bisa kita nanam semua tanaman kawan ya. Jadi kalau untuk fungisida teknik mixingnya tadi seperti itu ya, aplikasinya itu pagi hari bersamaan dengan nutrisi. Kalau insek saya sendiri tunggal kawan ya, tunggal bersamaan perekat aja. Karena kalau insek kita nyemprotnya itu umpama ulat itu kalau untuk di timun kita fokusnya di pucuk kawan ya, ulat itu di pucuk. Kita semprotkan, kita fokuskan tipis merata ke bagian tanaman, dan fokuskan pada pucuk karena ulat itu ada di pucuk daun muda kalau untuk di timun kawan ya. Oh iya kawan, ini sekalian kita bahas kawan ya, obat yang saya gunakan di masa vegetatif. Oke. Yang pertama yaitu untuk pencegahan virus, saya menggunakan ini Telos bersamaan dengan ini kawan ya, Stadium. Ini kalau untuk penyemprotan pertama saya stadiumnya ini saya pakai 7,5 mili dan ininya saya pakai 15 mili kawan ya. Ini saya aplikasikan 2 sampai 3 kali, jarak 5 hari kawan ya kalau untuk di timun. Baru kalau ada serangan ulat, untuk pertama saran saya gunakan racun yang rendah-rendah dulu kawan ya. Untuk serangan ulat pertama yaitu saya menggunakan ini Metindo, saya campur 2 sendok makan dan ini 10 mili kawan ya, 10 ataupun 7,5 mili udah bisa untuk stadium ini. Bahan campuran campurkan dengan metomil, ini untuk membasmi ulat pada timun di masa vegetatif. Oke, udah jelas. Jadi untuk inseknya selanjutnya yaitu pengendalian lalat buah. Di sini saya menggunakan Alika kawan ya, ini enggak ada mereknya, cuma ini Alika kawan ya. Alika bentuknya seperti ini. Alika ini saya gunakan ketika tanaman sudah masuk berbuah, calon pentil segini sudah menampakkan banyak, itu biasanya serangan lalat buah banyak kawan ya. Jika kawan-kawan menemui titik hitam ataupun tanda-tanda sengatan di calon buah, itu berarti lalat buah sudah masuk. Kita semprotkanlah ini kawan ya dengan dosis 10 mili per 16 liter, lalu ditambahkanlah perekat 10 mili. Perekatnya ini merek dagang Spider kawan. Ini tambahkan 10 mili. Jadi kalau di versi saya yang saya bilang, saya tidak mencampur insek dan nutrisi kawan ya, karena speknya beda. Ini menurut saya kawan ya. Kalau kita menyemprotkan insek itu waktunya kadang sore sampai maghrib kawan ya. Jadi hama itu datangnya maghrib, jangan kita semprotkan jam 4 sore kawan ya, itu salah. Jadi kalau kita nyemprotkan jam 4 sore, apa yang mau kita semprot? Hama belum datang, kita sudah nyemprot. Ketika hama datang, obat sudah kering kawan ya. Jadi nyemprot itu minimal jam 4:30 ataupun jam 5 kalau tanaman masih kecil.
Kalau tanaman sudah besar ataupun masa generatif, saya selalu menyemprot waktunya setengah 6 sampai maghrib kawan ya. Atau yang bagus itu nyemprot malam hari kawan ya. Kalau sempat ya malam hari. Biasanya saya kalau di malam hari itu kalau menemui kasus serangan-serangan berat, yaitu hama disemprot nggak mati, saya baru main malam hari kawan ya. Jadi kita tetap menggunakan obat yang sama, cuma time-nya beda kawan ya. Kita mainkan malam hari. Jadi saran saya, kalau nyemprot itu jangan jam 4 sore. Usahakan itu sudah matahari redup. Itu antara jam 5 setengah 6 udah bisa mulai kawan ya. Untuk mainkan ini insektisida, sorry. Oke, udah jelas ya kawan tadi ya. Jadi penggunaan Alika ini jangan digunakan di awal-awal kawan ya. Kita gunakan saat masuk pembungaan saja. 3 kali aplikasi sudah cukup. Dalam satu musim tanam 3 kali aplikasi sudah cukup kawan ya. Makanya saya bilang, di saat pembungaan raya, kita semprotkanlah Alika ini, karena di masa-masa seperti itu lalat buah ganas kawan ya. Intinya kalau ada serangan, semprotkan ini kawan ya, 3 kali berturut. Lalu untuk ulat, kalau ulat di sini saya menggunakan ini kawan, perpaton. Perpaton ini dengan dosis yaitu 30 ml per 16 liter air kawan ya. Jadi saya menggunakan perpaton ini di masa generatif. Di masa vegetatif saya tidak gunakan perpaton ini kawan ya. Dan saya gabung dengan ini stadium, kita tetap selalu pakai ini untuk mengendalikan ulat. Ulat timun ya. Ini 30 ml dan ini kita pakai 10 ml untuk masa generatif kawan ya. Jadi teknik semprot ulat pada mentimun itu usahakan kita fokuskan ke pucuknya kawan ya. Kita fokuskan ke pucuknya. Intinya kita fokuskan ke pucuk, tipis rata ke seluruh bagian tanaman kawan ya. Begitulah teknik nyemprot ulat ya yang ada pada mentimun. Oke. Untuk ulat kita sudah paham ya, ulat. Oke bang, kita lanjut yaitu pembesaran buah pare dalam waktu 1 malam. Apa saja yang harus digunakan dan dosisnya berapa. Untuk bahan-bahannya ini bisa kawan-kawan lihat sendiri di sini. Yang pertama yaitu Bioto Grow 30 ml, Salmar Andalan 30 ml, KNO3 3 sendok makan, dan tambahkan Saka. Saka Andalan, sorry saya tidak ada botolnya karena botolnya sudah habis, ada di ladang kawan ya. Saka Andalan tadi 30 ml. Jadi totalnya ada berapa jenis tadi bang ya? Perangsang, Bioto, Salmar, KNO3 dan Saka. Jadi kalau kita sudah menggunakan Saka, kita jangan pakai KNO3 kawan ya. Jadi kita cukup gunakan 3 saja, Salmar, Bioto dan Saka. Kalau untuk di pare kawan ya, 3 ini rutin disemprot 4 hari sekali kawan ya. Jadi yang tadinya ngutip pare itu 3 hari sekali bisa menjadi 2 hari sekali. Keuntungannya apa? Keuntungannya ketika pare itu mahal harganya, kita bisa metik dalam jangka waktu cepat kawan ya. 1 malam kita semprotkan itu pare bisa besar. Ini kalau di versi saya, perangsangnya saya menggunakan ini. Sorry, biotonya di sini tidak ada mereknya kawan ya. Biotonya. Oke, sudah jelas bang ya. Jadi itu tadi obat pembesar buah pare dalam waktu 1 malam ataupun perangsang buahnya bang ya. Oke sedulur, kita lanjut yaitu pamungkas
pamungkas untuk mengendalikan kresek yang ada pada tanaman pare kawan ya. Ini bukan fungisida, bisa dilihat sendiri. Mana dia? Di sini bahan aktifnya ini kawan ya. Apa nih? Nggak jelas kawan ya. Sorry. Di sini bahan aktifnya yaitu ionic silver plus silver formula oksigen aktif. Ini bukan fungisida. Memang di sini tertulis seperti ini. Cuma ini yang perlu kalian ketahui, ini bahan kecantikan. Di sini ada oksigen aktif. Dan ini prima sas. Untuk kandungannya di sini yaitu mengandung sulfur kawan ya. Yang jelas ini sulfur dan magnesium. Prima ini. Kandungan yang kuatnya sulfur dan magnesium. Di sini akan saya jelaskan. Kalau ini digabung, ini menjadi satu, yaitu mantap kawan. Ini kalau digabung kawan ya, ini dapat membunuh semua jenis jamur kawan. Saya sudah buktikan. Kalau kita menggunakan Natipo kawan ya, kita menggunakan Natipo itu biasanya kena air hujan itu luntur kawan. Kalau Natipo 3 hari sekali kita nyemprot kalau pakai Natipo kawan ya. Jadi kalau kita menggunakan ini kita bisa seminggu sekali kawan ya. Ini kalau kita semprotkan ini langsung kering jamurnya kawan ya. Intinya ini tadi digabung untuk dosisnya. Ini prima pakai 45 sampai 50 mili. Ini juga sama 45 sampai 50 mili per 16 liter air ya dosisnya kawan ya. Ini dicampur, digabung. Saran saya ini untuk khusus pare kawan ya. Saya tidak menyarankan prima ini dipakai untuk mentimun yang sedang masa bunga raya, jangan dipakai ini kawan ya. Jadi kalau untuk mentimun ini saya menyarankan ini. Jangan digabung dengan prima. Kenapa? Alasannya jangan pakai prima, ada alasannya kawan ya. Ini mengandung sulfur yang tinggi, dimana sulfur itu pada dasarnya itu dapat membunuh jamur kawan ya. Dan kandungan sulfur ini biasanya, kenapa ini ada kaitannya kawan ya, kenapa dilarang menyemprotkan fungisida di masa bunga raya. Alasannya itu tadi, fungisida, semua jenis fungisida apalagi fungisida sistemik itu bahan utamanya yaitu sulfur. Sulfur ya kawan ya. Sulfur ini belerang, kalau kena ke ini mengganggu penyerbukan kawan ya, kalau ke timun. Jadi saya tidak menyarankan ini untuk disemprotkan ke timun yang sedang masa bunga raya kawan ya, karena ini mengandung sulfur yang cukup tinggi. Jadi ini khusus pare kawan ya. Prima ini khusus pare. Ini digabung untuk mengendalikan bercak yang sudah sangat membandel kawan ya. Artinya disemprot dengan Natipo kambuh. Saya juga pernah punya pengalaman kawan ya, menggunakan Natipo itu dia harus kawan ya, 3 hari sekali. Oh ya ini kawan tambahan. Jadi kalau kita menggunakan Natipo, mana dia? Ini kawan ya. Natipo ini kawan ya. Ini kita gunakan, kalau versi saya menggunakan Natipo ini, saya menggunakan hanya 10 gram. 10 gram itu seperti apa? Semana banyaknya? Loki, mana Lokinya? Ini kawan, Loki 15 mili. Kita tuangkan seperti ini. Udah kita tuangkan, ini sebanyak 10 di sini. 10 aja. 10 mili Natipo. Saya menggunakan itu. Cuma Natipo ini saya campur menggunakannya dengan yang kontak. Bisa pakai chlorothalonil ataupun mangkojeb bisa, dan digabung dengan antrakol juga bisa nih kawan ya. Jadi penjelasannya saya gimana kawan, tidak membuat pusing kan. Jadi intinya yang harus dipakai tadi 2 ini untuk
pare. Inilah pamungkasnya kawan ya, Prima dan Protek. Ini digabung dosisnya 50-50 per 16 liter air. Saran saya kalau menyemprotkan fungisida jangan dicampur dengan nitrogen ataupun ini KNO3. Saran saya jangan dicampur dengan nitrogen. Yang ada nitrogennya, pokoknya jangan dicampur lah kawan ya. Kenapa? Fungisida dan nitrogen itu fungisidanya menjadi lemah kawan ya. Tapi kalau fungisida bersamaan dengan fosfat itu menambah daya basmi. Oke lah bang, sekian dulu untuk penjelasan singkat saya. Semoga untuk yang baru terjun ataupun yang baru mulai di dunia pertanian dan horti tidak salah jalan kawan ya. Semoga penjelasan saya tadi mudah dipahami kawan-kawan. Bahasanya bertani itu modalnya besar, tidak bisa dibuat main-main ya kawan-kawan ya. Oke. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kedepannya bertani kita semakin baik lagi ya bang. Oke kawan-kawan sedulur, tetap semangat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.